Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi kepada Bapak Ibu, yaitu tentang pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan tahun 2022 tahap kedua. Nah, untuk informasi kali ini Bapak Ibu, saya fokuskan pada guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Jadi saya fokuskan pada yang poin B untuk persyaratan administrasi di sini. Jadi kepala sekolah itu bisa ikut Bapak Ibu, bisa mengikuti untuk seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahap kedua di tahun 2022 ini. Nah, apa saja Mas syarat yang harus dipenuhi oleh kepala sekolah agar dapat mengikuti seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022, atau apa saja yang harus dipersiapkan? Nah, yang pertama di sini Bapak Ibu, hasil pindai scan ijazah S1 atau D4 asli atau fotokopi legalisir perguruan tinggi. Bagi mahasiswa yang memiliki ijazah S1 dari luar negeri, melampirkan surat penyetaraan dari Dirjen Dikti. Jadi, di sini Bapak Ibu bisa menggunakan yang asli atau fotokopi legalisir dari perguruan tinggi. Jangan dilampirkan kedua-duanya Bapak Ibu. Kalau saran saya, Bapak Ibu mendingan yang asli saja. Kenapa? Yang asli itu kan lebih valid Bapak Ibu. Kecuali Bapak Ibu mungkin file aslinya ini hilang. Nah, itu bisa menggunakan fotokopi tapi dilegalisir oleh perguruan tinggi. Nah, kemudian untuk persyaratan kedua yang harus diupload yaitu hasil pindai scan SK pengangkatan pertama dan terakhir sebagai guru. Asli fotokopi legalisir Dinas Pendidikan Profkap Kota. Kemudian hasil pindai scan SK pengangkatan terakhir sebagai kepala sekolah. Nah, ini ya Bapak Ibu sudah jelas di sini. SK pengangkatan terakhir sebagai kepala sekolah, asli fotokopi legalisir. Nah, untuk PNS di sini yang melegalisir adalah Dinas Pendidikan Profkap Kota atau BKD. Sedangkan untuk yang bukan PNS, yang bukan PNS ini statusnya adalah sebagai GTY Bapak Ibu. Jadi GTY di lembaga swasta itu yang melegalisir adalah ketua yayasan. Kemudian yang terakhir yang keempat, hasil pindai scan fakta integritas yang ditandatangani dan dibubuhi materai 10.000, formatnya terlampir. Jadi 1, 2, 3, dan 4 ini Bapak Ibu harus scan dan harus sesuai dengan ketentuan yang telah ada di sini Bapak Ibu. Kemudian ada pertanyaan mungkin, Mas, kenapa akun saya kok tidak muncul untuk program PPG dalam jabatan tahun 2022 ini Mas? Nah, Bapak Ibu pastikan untuk persyaratan, jadi persyaratan seleksi administrasi bagi pesertanya, Bapak Ibu itu apa saja, apakah sudah terpenuhi? Seperti itu. Nah, di sini untuk persyaratan sebagai peserta agar terpanggil, jadi yang terpanggil di akun SIM PKB Bapak Ibu itu sesuai dengan ketentuan A sampai dengan J ini Bapak Ibu, yaitu salah satunya guru di lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dan belum mengikuti program sertifikasi guru. Kalau sudah ya tidak perlu Bapak Ibu dan tidak akan terpanggil di akun SIM PKB Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, yang B, terdaftar pada pokok Dapodik Kementerian Riset dan Teknologi. Nah, ini terdaftar pada Dapodik Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu belum masuk Dapodik, meskipun jadi kepala sekolah ya tidak akan terpanggil di akun SIM PKB Bapak Ibu. Kemudian pastikan telah memiliki NUPTK. Kemudian telah diangkat menjadi guru sampai dengan 1 Januari 2019. Nah, ini yang terkadang Bapak Ibu itu diremehkan atau Bapak Ibu tidak tahu informasinya. Di sini sudah jelas telah diangkat menjadi guru sampai dengan 1 Januari 2019. Seperti itu Bapak Ibu.
Kemudian memiliki kualifikasi ke akademik S1 atau D4 yang linear dengan bidang studi PPG yang akan diikuti. Jadi S1 Bapak Ibu nantinya harus sama dengan sertifikat pendidiknya Bapak Ibu. Atau linear antara S1 dengan sertifikat pendidik. Misalnya tidak linear, otomatis tidak akan Bapak Ibu lolos nantinya untuk seleksi administrasi ini. Kemudian aktif mengajar selama 2 tahun terakhir. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan. Kalau misalnya belum nyampe 2 tahun Bapak Ibu mengajar, otomatis tidak akan terpanggil di akun SIM PKB Bapak Ibu. Nah, ini pastikan ini sudah benar. Misalnya lembaga baru. Nah, lembaga baru tersebut baru aktif. Maksudnya baru mendapatkan akun Dapodik, baru diakui, baru mendapatkan izin operasional. Meskipun itu lembaganya sudah lama berdiri, ya tetap saja Bapak Ibu tidak akan terpanggil. Kenapa? Karena di sini sudah jelas yaitu 2 tahun terakhir. Kemudian yang G, berusia setinggi-tingginya 58 tahun dihitung sampai dengan 31 Desember 2022. Nah, di sini juga sudah jelas sekali. Kemudian sehat jasmani dan rohani ini nanti akan ada pada seleksi administrasi ini. Bebas narkoba, kemudian berkelakuan baik. Nah, jadi dari poin A sampai dengan poin J, di sini Bapak Ibu harus terpenuhi. Barulah misalnya terpenuhi dari ini akan terpanggil di akun SIM PKB Bapak Ibu. Jadi tidak perlu lagi datang ke dinas, "Mas, kenapa saya tidak dapat mengikuti program PPG? Bagaimana cara mendaftarnya?" Tidak perlu seperti itu. Karena semuanya by system. Sudah ada di aplikasi SIM PKB masing-masing. Misalnya Bapak Ibu lupa username dan password, Bapak Ibu bisa konfirmasi ke ketua komunitas atau bisa langsung konfirmasi ke dinas pendidikan di masing-masing wilayah. Mungkin cukup sekian informasi kali ini. Misalnya Bapak Ibu kurang jelas apa yang dari paparan saya ini, Bapak Ibu bisa cantumkan pada kolom komentar yang ada di bawah ini. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini agar Bapak Ibu mendapatkan informasi penting terkait dunia pendidikan, tutorial, dan sebagainya. Jangan lupa pula untuk mengaktifkan notifikasi di channel ini dan follow IG dan TikTok saya di @abarifin_. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.